إله إلا الله وحيد القهار وأن محمدا النبي المختار. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه والوالاه. أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله في سري وعلانية. Alhamdulillah segala puja dan syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita memujinya, bersyukur kepadanya, berlindung kepada Allah taala dari keburukan amal-amal kita dan keburukan niat-niat kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Habibuna Nabiyuna Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi ini kita mendapatkan keberkahan doa Nabi, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku ini di waktu pagi. Bapak Ibu-ibu yang kau muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan yang istimewa, di bulan di mana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari bulan ini. Yang pertama, di bulan ini beliau lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Ada sebagian pendapat mengatakan di tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi para ulama sejarah sepakat bahwa Nabi itu lahirnya di bulan Rabiul Awal. Ikhwatal iman dan ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ahli sejarah ini berbeda pendapat tentang kelahiran Nabi? Karena ternyata Nabi ini usianya lebih tua daripada sahabat. Dengan mertuanya saja, Abu Bakar As-Siddiq, tua Nabi 3 tahun. Nabi menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dengan mertuanya yang lain yaitu Umar bin Khattab. Karena Nabi menikahi Hafsah binti Umar. Itu selisih 13 tahun. Kalau tanggal memiliki enten boten mantu lebih tua daripada mertua yang hadir di sini. Maka pantas terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang tanggal lahir. Tapi mereka sepakat Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan Rabiul Awal ini bulan yang istimewa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, Nabi tiba di Madinah. Ketika Nabi hijrah itu pertengahan Rabiul Awal. Ketika Nabi keluar dari rumahnya dikepung oleh orang-orang Quraisy. Ketika Nabi mau hijrah keluar dari rumahnya ini tanggal 27 Syawal. Kemudian Nabi sembunyi di gua apa ibu-ibu? Gua Hiro apa gua Sur? Ini ternyata ibu-ibu aja terjadi perbedaan pendapat. Gua Hiro apa gua Sur? Gua Hiro itu tempat Nabi mendapatkan wahyu. Ketika Nabi sembunyi itu di Gua Sur, dan Gua Sur itu letaknya adalah selatan kota Madinah, kota Mekah, selatan kota Mekah. Dan Nabi berada di Gua Sur ini selama 3 hari. Kemudian 9 hari perjalanan dari Gua Sur ke Madinah ditempuh 9 hari. Karena jarak Mekah Madinah ini kira-kira 500 kilo. Jadi 1 hari Nabi menempuh 50 kilo perjalanan, ya, 50 kilo. Standarnya orang jalan kaki itu 1 jam 5 kilo. Dia tempuh perjalanan 500 kilo itu dalam waktu 9 hari. Dan Nabi tiba di Madinah pertengahan bulan Rabiul Awal.
Kenapa bulan Rabiul Awal ini bulan yang istimewa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Nabi meninggal hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi hari Senin sebagaimana Nabi lahir juga hari Senin, beliau wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kalau lahirnya tahun apa, Bu? Apa? Tahun apa? Tahun apa? Lahirnya tahun Gajah. Karena memang di zaman Nabi itu belum ada penanggalan tahun. Artinya penanggalan tahun Hijriah itu dimulai di masa Khalifah Adil Umar ibn Khattab. Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya maulid dan milad? Maulid ini kan, maulud itu adalah isim maf'ul. Kalau maulud itu berarti yang diperingati adalah bayi yang lahir. Kalau pakai kata maulud itu bayinya. Kalau maulid itu hari dan tanggal. Ini adalah isim makan, Zaman itu hari dan tanggal. Namanya maulid, yang diperingati adalah tanggal dan harinya. Kalau milad itu adalah masdar, mim itu artinya adalah kelahiran. Milad Muhammadiyah atau milad mungkin Nahdlatul Ulama, kelahiran. Hari lahir dan kelahiran. Maka Bapak Ibu kita muliakan, ya ini sama antara maulud dan maulid. Kalau maulud adalah yang diperingati adalah bayi yang lahir, yaitu bayinya. Sedangkan maulid adalah hari dan tanggal. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, dan berat rasanya bagi beliau penderitaan yang kamu alami. Nabi ini mikirke kondisi apa? Umat. Buktinya apa? Ketika hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi minta kepada istrinya untuk ridho bahwa beliau tinggal di tempatnya Aisyah karena sakit beliau semakin hari semakin parah. Saya tanya oleh ibu, bisa jawab, ini hadiahnya umroh. Tapi DP-nya 20.000. Menyebutkan 11 atau 12 istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gampang itu. Khadijah itu barang Khadijah. Bisa menyebutkan 12. Jadi Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya beliau tidak menikah dengan seorang wanita sepeninggal Khadijah. Nabi ditinggal Khadijah itu usia Nabi 50 tahun. Usia benar 50 tahun. Dan Khadijah meninggal di usia 65 tahun. Karena Nabi dan Khadijah itu selisih 15 tahun. Meninggal dulu pamannya di tahun 10 kenabian. Kemudian disusul istrinya bulan Ramadan, lengkap sudah, maka disebut Amun Husni. Tahu apa? Baru itu Nabi menikah dengan Saudah binti Jam'ah. Setelah Saudah ada Aisyah binti Abu Bakar. Kemudian ada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu nama aslinya Hindu.
istri dari Abu Salamah. Abu Salamah ini saudara sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya siapa? Hindun. Orang mengenal Ummu Salamah. Ketika Nabi menikahi Ummu Salamah, terdengar kabar Nabi menikahi Ummu Salamah, Aisyah cemburu. Karena Aisyah itu mendengar bahwa Ummu Salamah itu wanita yang sangat cantik. Jadi terbakar bahwa cemburu. Saya yakin ibu cemburu. Langsung Aisyah itu mengirim kurir ya untuk menyelidiki apakah betul Ummu Salamah itu wanita yang cantik. Ternyata Aisyah ini salah praduga. Tidak sesuai yang dia bayangkan. Ternyata Ummu Salamah lebih cantik daripada apa yang dikatakan orang. Tambah umat ini, di luar perkiraan. Ini Ummu Salamah. Maka istri-istri Nabi itu, ya, walaupun ya mereka ini kadang saling cemburu, tapi begitu pula mereka sangat mencintai Nabi. Maka istri Nabi itu ada dua gap. Satu gapnya Aisyah, satu gapnya Ummu Salamah. Tidak bisa cerita kecuali orang yang merasakan. Seperti saya dengar kan mazhabnya intinya satu. Ya. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Abu Salamah itu gugur di perang Uhud. Dia sakit kemudian meninggal. Kemudian Nabi menikah lagi dengan Habsah binti Umar. Betul Habsah. Menikahi dengan Habsah. Setelah menikah dengan Habsah, Nabi menikah dengan Zainab Al-Hilaliyah. Karena istri Nabi yang namanya Zainab dua. Satu Zainab Al-Hilaliyah, yang kedua Zainab binti Jahsin. Kalau Zainab binti Jahsin ini yang dulu menikah dengan anak angkat Nabi kemudian bercerai, menikah dengan Zaid bin Harithah. Ya. Nah, kalau Zainab Al-Hilaliyah itu gelarnya adalah Ummu Masakin. Ummu Masakin itu adalah istri Nabi yang paling dekat dengan orang miskin, paling dermawan. Kalau gelarnya Zainab binti Jahsin, gelarnya adalah Tuluyadah, orang yang panjang tangannya. Ya, memiliki panjang tangan loh. Panjang tangan itu bahasa Arab artinya dermawan, suka memberi. Bahasa Indonesia panjang tangan loh. Salah. Tuluyadah itu orang yang suka memberi. Tuluyadah. Maka Zainab binti Jahsin itu satu-satunya istri Nabi yang memiliki banyak penghasilan. Satu, beliau pintar meramu parfum. Ya. Yang kedua, beliau pintar membuat kerajinan tangan. Maka Rasul pernah bersabda ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man atyabul kasbi. Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Atyab itu paling baik. Kalau toyib itu baik. Kalau atyab paling baik. Maka Nabi mengatakan amal rajul biyadihi. Orang yang bekerja dengan tangannya yang menghasilkan uang. Itu keterampilan hasil jerih payah tangan. Itu pekerjaan yang paling baik. Yang kedua, kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang mabrur, yang Allah berkahi. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian istri Nabi yang lain adalah Juwairiyah. Kemudian Nabi menikahi Ummu Habibah. Ummu Habibah ini anaknya Abu Sufyan, musuhnya Nabi ya. Walaupun ada Abu Sufyan masuk Islam ketika Fathul Mekah. Abu Sufyan itu punya anak, ada Ummu Habibah, nama aslinya Romlah ya. Itu kakak dari Muawiyah bin Abi Sufyan.
kakak dari Yazid bin Abi Sufyan. Dulu Ummu Habibah ini menikah dengan kakaknya Zainab binti Jahsy. Namanya Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy itu punya adik namanya Abdullah bin Jahsy. Satu-satunya panglima perang dalam Islam yang pertama kali dikirim oleh Nabi. Dan Abdullah bin Jahsy ini syahid di perang Uhud. Beliau ini sebelum perang beliau berdoa. Ketika beliau mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, apa doanya Sa'ad? Ya Allah, semoga aku ketemu musuh yang lemah, musuh itu bisa saya kalahkan dan bisa saya rampas harta. Kemudian Abdullah bin Jahsy berkata, ya Sa'ad, aminlah saya, semoga saya bertemu musuh yang kuat, yang bengis, musuh itu mengalahkan saya, kemudian memotong telinga saya, memotong hidung saya. Nanti kalau saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan berkata, ya Allah, hidungku, telingaku ini untukmu. Betul. Maka Abdullah bin Jahsy ketika perang Uhud tidak ada yang mengenali wajahnya kecuali adiknya Hamnah binti Jahsy. Hamnah ini istri dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Itu kakak dari Zainab binti Jahsy. Keluarga Jahsy itu keluarga mulia. Tapi ternyata Ubaidillah bin Jahsy ini termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam, dikirim Nabi untuk hijrah ke negeri Habasyah. Ternyata Ubaidillah bin Jahsy ini murtad, jatuh cinta wanita Ethiopia, karena dia di Afrika. Kalau tahu yang Arab paling orang Afrika itu kayu putih, buktinya Ubaidillah bin Jahsy menceraikan istrinya, nikahi wanita Afrika. Jatuh cinta itu gula Jawa rasa coklat. Sikit tok irun masih putih. Saking cintanya murtad, akhirnya Nabi menikahi Ummu Habibah dengan surat. Nikah dengan surat itu boleh boten? Boleh. Asal syaratnya terpenuhi. Syarat nikah kan cuma 4 ya. Rukun nikah. Yaitu 1 ada wali, gitu. Sing nomor kali ada 2 orang saksi. Sing nomor 3 wonten mahar. Yang nomor 4 ada sigo akad, yaitu ijab kabul. Nggih. Tapi mosok angsal yang Ngadirejo. Parakan Ngadirejo ngangge nopo? Surat ngangge widoko. Kurang sopan kuwi. Nek Nabi kan teng Madinah, istrinya di Ethiopia. Wajar ya, beda benua. Kemarin wonten KUA itu bingung. Karena maharnya itu uang mainan. Uang mainan nanti ajeng ditransfer. Kawane bingung. Biasanya apa? Serah terima apa? Kontan. Kok iki transfer ya kawane nyumet iki. Wah iki sak orang itu transfer biasanya kontan apa tunai malah transfer. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri Nabi yang meninggal ketika Nabi masih hidup 2 orang, yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang kedua adalah Zainab al-Hilaliyah. Jadi itu Nabi yang meninggal ketika Nabi masih hidup. Kemudian yang selanjutnya yang ke-10, Nabi menikahi seorang wanita Yahudi yang masuk Islam. Namanya Sofiyah binti Huzai. Sofiyah binti Huzai al-Aqtab. Yang ke-11, istri Nabi yang terakhir adalah Maimunah binti Haris. Ini adik dari Ummu Fadl, istri dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Namanya Maimunah binti Haris. Dan Nabi Muhammad SAW yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah Maria Al-Qibtiyah yang melahirkan anak Ibrahim bin Muhammad SAW ini
istri Nabi atau hamba sahaya Nabi. Makanya jadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Maria itu istri Nabi, ada yang mengatakan Maria itu adalah hamba sahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu-ibu ingkang kemuliaan, ternyata Nabi juga pernah menolak tunangan seorang wanita. Tapi Nabi juga pernah ditolak seorang wanita. Kalau tangan bapak memiliki pernah ditolak dari dia. Nabi pernah merasakan nolak dan pernah merasakan ditolak. Kok wali-wali yang nolak ini? Siapa yang menolak lamaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada itu? Ini penting dengan baca sih. Maka bulan Rabiul Awal ini momentum kita kembali menyegarkan ingatan kita untuk kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi warga Muhammadiyah yang yaknya itu kan dinisbahkan kepada Muhammadiyah itu pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yaknya disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu siapa yang berani menolak pinangan Nabi Muhammad SAW? Benar? Benar? Betul, betul. Ada yang tahu? Kakaknya Ali bin Abi Thalib itu berani menolak pinangan Nabi. Itu masih sepupu dengan Nabi. Kakaknya itu mungkin betul ya, tapi saya namanya adalah Ummu Hani, gitu, Ummu Hani. Kalau saya nama aslinya nggak tahu, itu namanya Ummu Hani binti Abu Thalib. Sudah Ummu Hani. Mungkin ibu-ibu lebih apal sejarah Nabi daripada drakor ini, drama Korea. Saya yakin ibu memiliki boten kertas sinetron ikatan cinta ini, betul nggih? Betul nggih? Boten sing paham nggih. Boten sing paham. Maka bapak ibu-ibu ingkang kula muliaken, ini istri-istri Nabi. Dan istri Nabi ini disebut Ummahatul Mukminin. Dan mereka diharamkan menikah setelah Nabi wafat. Aisyah ketika menjanda itu usianya 19 tahun. 19 tahun. Yang begini 19 tahun nikah betul. Betul gitu. Bapak ibu-ibu ingkang kawula, maka Nabi SAW ketika berada di rumahnya Aisyah, ketika Nabi itu membuka pintu jendela, itu hari Senin subuh. Para sahabat mengira Nabi sehat. Hampir saja jamaah itu membatalkan sholat. Hampir saja Abu Bakar mundur menjadi imam. Dan Nabi tersenyum, Nabi berikan isyarat untuk melanjutkan. Wallahi demi Allah, itu senyum terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pingsan, beliau bangun, saking panasnya tubuh beliau masukkan tangannya ke air. Kemudian beliau mengatakan, Inna lil mauti lasyakarat. Sesungguhnya kematian itu ada rasa sakitnya. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, semoga yang merasakan sekarang, merasakan sakit ketika sakatul maut hanyalah saya, bukan untuk umat. Ini membuktikan bahwa Nabi ini mikir ke umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Yang selanjutnya Nabi ini sangat mengharapkan keimanan, keselamatan orang beriman. Dan Nabi sangat cinta kepada orang-orang beriman. Apa buktinya? Ketika meninggal Nabi mengatakan ummati wa ma malakat aimanukum, umatku. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti cinta Nabi kepada kita.
Bukti bagaimana Nabi memikirkan penderitaan umatnya. Dan kalimat terakhir ila rafiqil a'la. Kalau tangan rafiq itu apa? Napa rafiq? Napa rafiq? Rafiq itu bahasa Arab artinya teman. Kalau rafiqul a'la, teman tertinggi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri meninggal dalam kondisi husnul khotimah salah satunya adalah telunjuknya mengangkat ke atas. Bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, sebelum kami lanjutkan, kenapa Nabi Muhammad ini diberi nama Muhammad? Ini tidak ada dua riwayat di kalangan para ulama kenapa diberi nama Muhammad. Riwayat yang pertama adalah nama ini yang diberikan adalah Abdul Muthalib. Muhammad itu artinya adalah orang yang terpuji. Dan nama ini tidak ada dalam nama-nama bangsa Arab. Biasanya mereka berikan nama anak-anaknya dengan nama leluhur mereka. Ketika ditanya oleh masyarakat, ya Abdul Muthalib, kenapa engkau beri nama cucumu ini Muhammad? Apakah dia semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dia di langit dan makhluknya memuji dia di dunia. Betul kan? Allah mendapatkan pujian di langit dan di bumi. Pendapat yang kedua, ketika Abdul Muthalib ini berdagang ke negeri Syam bersama temannya, beliau bertemu dengan seorang rohib. Rohib itu mengatakan, wahai Abdul Muthalib, akan datang seorang nabi di negeri kalian. Dan saya telah baca dalam kitab kami yaitu Injil, nabi itu namanya Muhammad. Abdul Muthalib ketika punya cucu laki-laki diberi nama Muhammad. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya Bapak Ibu-ibu, ketika Nabi itu berkhutbah sholat Jumat, khutbah Jumat, tiba-tiba datang seorang Arab Badui yang berdiri. Ya Rasulullah, mata syah. Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang Arab Badui itu mengatakan, tidak aku siapkan dengan banyak sholat, tidak aku siapkan dengan banyak puasa, tidak aku siapkan dengan banyak sedekah, tapi aku siapkan rasa cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi bersabda, almaru ma'a man ahbabta. Seseorang itu bersama orang yang dia cinta. Maka Anas bin Malik ketika mendengar ini beliau mengatakan, tidak ada yang kuharapkan pahala di sisi Allah kecuali rasa cintaku kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Walaupun amalku tidak sebanyak mereka, semoga dengan rasa cintaku kepadanya ini menghantarkan kita berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita selalu banyak berdoa, Allahumma ahyina su'ada. Ya Allah, bangkitkanlah kami dalam kondisi bahagia. Hidupkanlah kami dalam kondisi apa? Bahagia. Wa mitna syuhada, matikanlah kami sebagaimana golongannya para syuhada. Wa surna bi jumratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkanlah saya bersama golongannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu man kuna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara yang kita akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Yaitu kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Bapak Ibu-ibu, sebelum kami memberikan materi, saya bertanya,
Apa makna syafaatul uzma? Oh, syafaat itu maknanya no? Pertolongan. Padahal syafaatul uzma itu maknanya bukan pertolongan. Kita akan ceritakan makna syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang panjang, ketika nanti manusia dibangkitkan, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan mizan, Allah menegakkan timbangan, diberi rapotnya, Allah vonis ahlu surga di surga, dan Allah masukkan orang-orang kafir munafik neraka. Ketika manusia itu sudah divonis masuk surga, manusia ini mendatangi Nabi Adam. Walaupun divonis masuk surga, belum bisa masuk surga karena belum mendapatkan izin. Jadi syafaat itu artinya rekomendasi. Kenapa? Rekomendasi. Maka manusia mendatangi Adam alaihissalam, manusia pertama, Nabi yang pertama. Ternyata Adam tidak bisa memberikan rekomendasi karena Adam pernah berbuat dosa dengan makan buah yang dilarang. Istrinya dibujuk iblis, Adam dibujuk laki-laki itu gagah ya. Kalau di luar ini Pak Lurah itu gagah temu di balik desa. Tentara itu gagah yang bisa serang. Ustaz itu gagah ini ceramah itu. Nek omah ini disentak bojone ya. Jadi Nabi Adam ini digoda istrinya, akhirnya apa? Berbuat dosa dengan makan buah yang dilarang. Kemudian Allah turunkan ke dunia, satu dosa itu dia ingat saya mati. Selalu berdoa, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kemudian manusia itu dari Adam sampai Nabi Muhammad yang divonis masuk surga mendatangi Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nuh ini gelare abdan syukur, hamba Allah yang paling bersyukur. 950 tahun berdakwah, umatnya kurang dari 20 orang. Kira-kira 80 tahun menangsal setunggal berikut. Tapi Nuh ditolak rekomendasinya karena Nuh pernah berbuat salah, memintakan ampun anaknya yang durhaka. Dan Nuh dianggap oleh Allah gagal dalam mendidik anaknya. Dengan baca rebut. Nah, Allah menegur Nuh alaihissalam. Nah kan dengan sealasan itu anak iso diatur, alasannya Nabi Nuh ora iso pemenang kula. Padahal Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia mendatangi Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ternyata Ibrahim tidak mendapatkan izin memberikan rekomendasi karena Ibrahim pernah berbohong seumur hidupnya 3 kali. 3 kali saya dikasih jenengan kali kula pinten iki, Pak? Pertama ketika diajak menyembah berhala, dia mengatakan ini sakit, saya sakit. Ketika menghancurkan berhala, dia sisakan yang paling besar, dikasih kampak yang menghancurkan yang paling besar. Ketika beliau lari dari Babilonia, dari Irak, karena Nabi Ibrahim itu nabi yang hijrahnya paling panjang. Paling panjang dari Irak ke Mesir, dari Mesir ke Palestina, dari Palestina ke Mekah, kemudian kembali ke Palestina. Hijrahnya luar biasa. Ternyata waktu itu Mesir itu dikuasai oleh Fir'aun. Fir'aun itu nama gelar raja-raja Mesir yang asli pribumi orang itu. Ini namanya Fir'aun. Fir'aun zaman Ibrahim sama Fir'aun yang Musa benten. Sedangkan kalau dilihat bahwa Quran surat Yusuf, Yusuf niku lahir di Palestina, dibuang, dijual di Mesir. Gitu? Quran mengatakan wa qala al-malik, berkata Malik raja.
Kalau di zaman Yusuf, penguasa Mesir itu bukan Fir'aun, tapi Malik. Malik itu raja yang bukan orang Kipti, penguasa yang bukan dari Kipti, mungkin dari Arab atau dari Mamalik, namanya Malik. Ini Quran, Allah Quran bedakan antara Fir'aun dan Malik. Ternyata Fir'aun di zaman Ibrahim, Fir'aunnya kelainan seksual, lebih seneng bojone wong timbang gadis. Kalau dengan perawan dia nggak tertarik, kalau dengan istri orang tertarik. Nah, ini aneh gitu. Insya Allah begini buat nenten jadi. Maka Ibrahim ingin menyelamatkan istrinya Sarah. Dia mengatakan Sarah itu adalah saudara saya. Betul ini saudara ini, saudara seiman. Saudaranya, bukan istrinya ini saudara. Akhirnya manusia mendatangi Kalimullah, orang yang pernah diajak bicara oleh Allah, Nabi Musa. Ternyata Musa tidak bisa memberikan rekomendasi karena Musa pernah membunuh seorang Kipti dalam membela Bani Israil. Maka di Quran kata misakon ghalido itu cuma ada 3. Pertama, perjanjian suci antara Allah dengan Bani Israil. Allah angkat bukit Tur Sina. Bani Israil disumpah di bawah supaya taat, tidak bohong dan yang lainnya. Ternyata disumpah di bawah bukit Tur Sina aja masih ngabusi. Kemudian diangkat, kemudian disumpah hanya di bawah Quran. Itu bukit sudah diangkat oleh Allah. Bani Israil ditaruh di bawah. Nek ngapusi di bleki wis wani apa tidak taat itu Bani Israil. Yang kedua, misakon ghalido itu adalah perjanjian suci antara Allah dan para nabi. Yang terakhir, misakon ghalido, ikatan yang paling kuat, ikatan pernikahan. Wa akhadnahum misakon ghalido. Maka orang menikah itu sebagaimana ikatan janji Allah kepada Bani Israil dan sebagaimana Allah memberikan kepada para nabi. Kemudian manusia mendatangi kalimatullah yaitu Isa alaihissalam. Kalimatnya Allah di muka bumi. Isa hanya diam, bisa mengatakan datanglah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan Rasul, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad naik ke atas ars. Beliau sujud di bawah ars Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kerendahan. Allah akhirnya berikan izin, diberilah syafaatul uzma, izin bagi ahli surga untuk masuk surga. Itu namanya syafaat. Maka mari kita berterima kasih kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabiul Awal, bulan bagaimana kita memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mukadimah itu aja. Telah ya. Materi ini cukup buka nih. Bapak ibu-ibu ingkang mulyakaken, kita lanjutkan materinya kajian Sirah Nabawiyah. Kita buka materinya adalah lama balagho arba'ina min umri ba'asallahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munir. Materinya judulnya Bad'u Nuzulil Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Lama balagho arba'ina min umri, ketika umur Nabi ini mendekati 40 tahun. Perlu diingat Bapak Ibu-ibu, Nabi ini suka bertahanus, menyendiri beribadah di Gua Hira. Wa kana ta'abbadu ala dini jaddi Ibrahim min asraf ayyam ila syahri. Jadi Nabi itu ketika usianya sekitar 37, 38, 39, 40 tahun, Nabi ini sering tahanus. Tahanus itu artinya semedi, Pak. Saat ini syariat tahanus pun dihapus, diganti dengan iktikaf. Iktikaf. Kalau tanggap
Kenapa Nabi keroyo-royo tahanus di Gua Hira? Lo yakin dengan karon wani Gua Hira ya angker sendirian mriku kadang 10 hari ila sahrin sampai 1 bulan. Masyaallah dari umur 37 sampai umur 40 tahun kadang-kadang sebulan 10 hari. Kadang-kadang mungkin setengah tahun di sana berapa? Sebulan. Yang memberikan bekal istri. Kalau tanglet, kenapa Nabi menyendiri di Gua Hira? Tempatnya nyangker, lo nggak gitu. Yakin dengan urun tahanus dan Gua Selarong orang deh. Dewean 10 dino kan. Lo tanglet, kenapa Nabi keroyo-royo tahanus? Memikirkan umat. Itu cerita. Orang beriman itu tidak pernah nyaman, tidak pernah tenang di lingkungan yang tidak baik. Lingkungan jadi kita mengukur keimanan kita ini seberapa gelisahnya kita di lingkungan yang tidak baik. Nah hari ini juga tidak gelisah, berarti masih dipertanyakan keimanan kita. Oke? Karena Nabi itu gelisah. Saking gelisahnya itu Nabi menyendiri di Gua Hira. Betul dipikirkan umatnya, gelisah Nabi. Di lingkungan yang tidak baik, banyak maksiat, itu hati beliau gelisah. Nek dengan maksiat kok hati kita nyaman, berarti wonten apa? Masalah. Nggih, masalah wonten? Masalah. Nggih, kita lanjutkan. Kenapa umur 40 tahun? Karena semua nabi itu diangkat oleh Allah dados nabi rata-rata yuswane kawan dosa. Jumlah nabi itu 124.000. Sedangkan jumlah rasul 313. Wonten Quran 25 nabi yang disebut namanya. Gitu. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulia. Kenapa umur 40? Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit itu baru usia 33 tahun. Kenapa umur 40? Jangan nanti wahai surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Ketika bayi itu telah dewasa dan usianya 40 tahun. Ini ada misteri umur 40 tahun. Idza balagha arba'ina sanah. Wa idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau ini bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa ketika usia 40 tahun itu kita bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua kita? Karena orang yang usianya 40 tahun itu, para ulama mengatakan kalau orang sudah melewati 40 tahun dengan ketaatan, maka peluang husnul khotimah itu lebih banyak. Nah, usia 40 tahun pun sakit melewati dengan penuh ketaatan kepada Allah, insya Allah calon husnul khotimah. Ini usia yang paling dewasa. Ya, kenapa kita bersyukur kepada kedua orang tua kita? Karena bisa jadi hari ini kesuksesan yang kita dapatkan, kita punya rumah, punya mobil, rezeki lancar, itu bisa jadi hasil jerih payah orang tua kita. Tiap hari mendoakan kita, rekosone uang tua kita dibayar dengan kebahagiaan anak. Perlu diingat, bisa jadi ketika kita sukses di atas 40 tahun itu hasil dari jerih payah orang tua kita, doa orang tua kita, keprihatine wong tua kita untuk anak. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Wong usiane wis 12 tahun iku kedah fokus napa ibadah yang Allah ridho.
Maka tiang yang usianya 40 tahun itu amal solehnya kathah. Maka usia 40 tahun itu kedai pun mapan. Boten bongkar pasang usaha. Nek boten mapan, dia akan kehilangan banyak amal soleh. Betul ini Pak. Contohnya usia kawan 12 tahun langkung niku 1 butuhe kathah. Tiang sepuhe pun tuwa. Butuh apa? Perhatian, butuh biaya pengobatan, butuh duit dia. Kemudian ke bawah, anak-anak sudah pada sekolah. Ada yang mondok, ada yang kuliah, yang macam-macam. Gitu loh, di samping istri pun kenal skincare. Bukan buat alhamdulillah ini buat pun kenal facial barang ini, pun kenal perawat ini. Bapak ini ibu ini kerja dimodali nih Pak. Ibu ini. Maka kalau usia 40 tahun ke orang mapan, dia akan kehilangan banyak amal. Dia akan mungkin fokus ibadah. Dijak ureng ora gelem niku Pak. Mikir dodol. Nggih kula alami niku pembinaan saya tiap bulan kurang turing. Ujung murid tetap murid. Maka bapak ibu yang kau muliakan, maka ketika usia 40 tahun itu harusnya sudah mapan. Nek boten mapan banyak amal kebaikan yang kelewat. Maka bapak ibu yang kau muliakan, lama balagha arba'ina min umrihi ba'asallahu basyiran wa nadhira. Ketika umur Nabi Muhammad ini 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala utus dia menjadi pembawa kabar gembira. Itu surga ini wa nadhiran dan ancaman yaitu neraka. Wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Dan Nabi ini adalah orang yang menyeru pada kebenaran dengan izin Allah seperti sirajan munira, seperti lampu yang menerangi. Waqad budi al wahyu birru'ya shadiqah. Dan dimulainya wahyu ini dengan ru'yah. Ru'yah shadiqah itu apa? Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdatihi. Jadi wahyu itu ketika Nabi diberikan oleh Jibril, Jibril mengatakan, "Ya Muhammad ikra." Ma'ana biqari. Ya Muhammad bacalah, saya tidak bisa membaca. Itu wahyu itu turun, itu seakan-akan antara mimpi dan kenyataan. Yang gedor itu artinya adalah antara mimpi dan nyata. Summa nazal alaihi ruhul amin. Kemudian datanglah ruhul amin, Jibril, wa yata'abbadu fi ghori Hira, ketika Nabi beribadah di Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas. Dan Jibril mengajarkan Nabi Muhammad bagaimana memberi petunjuk kepada manusia. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa yursiduhum ila ittiba'i dinil qayyim. Bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, maka Al-Qur'an yang pertama kali turun secara penuh, kalau kita belajar ulumul Qur'an, itu surat Al-Fatihah 1 sampai 7. Tapi kalau ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq 1 sampai 5. Maka ketika umur 40 tahun itu Nabi mendapatkan wahyu menjadi seorang nabi. Kalau tangan ayat apa yang mengangkat Nabi menjadi Rasul? Kalau ayat Al-Alaq 1 sampai 5 itu Allah mengangkat beliau menjadi seorang nabi. Nah, ini kalau jadi Rasul ayatnya apa? Kurang setuju ini. Monggo, ada yang bisa menjawab? Wah, ada yang kurang ya. Monggo Bu. Ada yang tahu? Itu mungkin. Jadi ayat yang menunjukkan Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul
yang nanti dengan bisa mempelajarinya, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Allah berfirman, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun berilah peringatan. Maka semenjak itu Nabi mengatakan ketika turun ayat ini sudah tidak ada lagi waktu istirahat. Kalau tanglet ketika Nabi dados Rasul itu Nabi kerjane nopo? Kalau tanglet kerjane nopo? Dagang nopo? Usianya 63 tahun, dakwah cuma 23 tahun yang didakwahi itu sedunia. Belum lagi jihadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa Nabi dodol nyambi cilok, dodol sempolan nggak mungkin. Mengatakan apa pekerjaan Nabi ketika menjadi Rasul untuk nyambung hidup. Oh, sudah meninggal tapi jadi mosok nyambi bala kambing. Jadi Nabi itu menjadi pengembala kambing, berdagang itu sebelum mendatangi dosa. Ketika ada goliman ya, dari ketika Nabi diangkat dari Rasul, Nabi itu hanya makan satu hadiah, karena Nabi nggak boleh makan hadiah dari para sahabat. Yang kedua ya ada ghanimah, ada faid, ada kharaj ya, ada nafal dan yang lain. Tapi kalau diingat Bapak Ibu, ghanimah pun beliau kembalikan kepada umatnya, beliau bagi kembali. Dan terus Nabi itu ketika beliau menjadi Rasul, beliau sudah fokus. Maka ini perlu kita ambil contoh. Maka hari ini di Masjid Al-Manah ada kader kita yang mungkin hafal Quran, lulusan mungkin Timur Tengah, yang bagus ya, menjadi rujukan umat. Dan mereka beliau sudah tidak sempat lagi bekerja. Tolong dipikirke dapure. Kalau ada rencang kulon itu mondok 15 tahun. 6 tahun mondok di Mesir. Tapi karena boten sing pikirke, kerjane malah teng Papua, kerja teng alas golek kayu. Padahal mondok 15 tahun. Musim bontor wis 6 tahun. Tambah teng Jambua, tambah teng Mesir, LCMA, dodol kayu. Karena mungkin buatan itu sih lupa. Kalau orang-orang seperti itu, seperti Nabi ditopang oleh para sahabat supaya fokus. Topi dengan penggala ya, mikir dodol cilok ya kosong gitu. Nek kula bisa saged dodolan madu, dodolan susu gitu. Saya lancar, kan tidak semua orang bisa bekerja. Mungkin Anda nggak bisa. Mungkin semua orang tidak bisa fokus untuk dua tempat. Maka Nabi ditopang hidupnya oleh para sahabat. Kayak ingat Nabi ketika usia seperti itu yang ada hanya syukur dan sabar. Buktinya apa? Menjelang wafatnya Nabi 2 bulan keluarga Muhammad boten ngebul dapure. Yang dimakan cuma kurma dan air sampai beliau wafat. Baju besinya aja digadaikan kepada orang Yahudi. Kalau tangan dengan pernah betul dapurnya betul ngebul cuma kurma dan air, nggak pernah masya Allah pernah mbak ini betul ngebul dah itu selama 2 bulan. Datang pergi pun buka cerai. Maka Bapak Ibu-ibu yang Allah muliakan sebagai penuntut kami di kesempatan ini, Nabi itu hidupnya kosong, lahir dalam kondisi yatim, umur 6 tahun lengkap yatim piatu, 2 tahun diasuh kakeknya Abdul Muthalib, cuma 2 tahun seneng-senengnya dengan kakeknya Allah ambil. Yang ngasuh Nabi saja pamannya yang paling miskin Abu Thalib. Umur 7 tahun Nabi jadi pengembala kambing membantu ekonomi Abu Thalib. Umur 13 tahun berdagang di negeri Syam. Umur 25 tahun jadi karyawan
karyawannya Khadijah juga tidak cuma karyawan satu, banyak. Termasuk Nabi itu karyawannya Khadijah. Khadijah itu melamar Nabi lewat Nufaisah. Mak Comblang ini. Kalau tangan ibu, jangan rumit dilamar atau melamar. Kadang-kadang perlu melamar penting. Dibangin kok selang genah. Tapi biasanya ibu aja ngasih melamar orang dilamar. Senang-senangnya dilindungi pamannya dan istrinya Khadijah. Tahun 10 kenabian diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dibaikot di lembah Si'ab selama 3 tahun hanya makan di daun. Ya. Setelah istri dan pamannya meninggal, dakwah ke Taif dilempari batu. Semua anaknya yang laki-laki meninggal kurang dari 2 tahun. Yang laki-lakinya senang meninggal. Anaknya perempuan 3 meninggal ketika Nabi masih hidup. Yang terakhir meninggal Fatimah 6 bulan ketika Nabi wafat. 6 bulan kemudian Fatimah menyusul. Wajah beliau terluka ketika perang Uhud. Jadi Nabi itu hidupnya dari ujian ke ujian, dari masalah ke masalah berikut. Saya ingin bertanya lagi, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala buat nabinya tidak pernah nyaman? Nah, ini pertanyaan. Kenapa Allah ingin nabinya tidak pernah nyaman hidupnya? Di akhir menjelang wafatnya aja hanya makan kurma dan air. Nabi dulu kaya raya. Tapi kaya raya itu apa? Sebelum jadi Nabi itu Ali bin Abi Thalib itu diambil anak oleh Nabi. Karena Nabi ingin membalas kebaikan pamannya Abu Thalib. Ketika ekonomi beliau jalan, ya beliau membalas kebaikan. Saya ingin bertanya, kenapa Allah ingin membuat Nabi tidak nyaman? Jawabnya cuma satu. Allah ingin membuat Nabi-Nya kuat, bersandar bukan kepada makhluk, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kuat itu adalah orang yang kuat tawakalnya. Maka Nabi bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul." Kalau engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la raziqtum kama tarzuqu tayr, pasti engkau aku beri rezeki sebagaimana rezekinya seekor burung. Tahdul khimosan wa taruhu bitonan, berangkat dengan perut yang lapar pagi, pulang sore hari dengan perut yang kenyang. Burung alhamdulillah dengan syukuri, dan dengan yang mudamel nginjing wangsul son. Jangan sampai malam, karena nggak ada burung pulang malam kecuali burung hantu. Bersyukur kerjaannya sore pun langsung, kecuali rawa nih. Maka bapak ibu-ibu ini sudah jam 7 lewat 5 menit. Ya? Kalau ada pertanyaan, kalau buka ada ini belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi diterangkan kalau Nabi itu sukanya bersendiri dibuat hidup. Alasannya tadi dikatakan karena di lingkungan Nabi itu orangnya orang kafir ataupun orang yang beda akidah. Nah, yang saya tanyakan, kita ini memang hidup di masyarakat ini mungkin warga kita ini warga yang ini, jadi kita harus hidup di lingkungan yang beda akidah, mungkin beda akidah, beda agama dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi supaya hidup kita itu nyaman dan tidak akan menjadikan putus saudara dengan ataupun keluarga dekat. Yang terima kasih, mohon jawab. Alhamdulillah dengan pertanyaan. Ada alasan dua. Satu, memang Nabi tidak nyaman hidup di lingkungan yang tidak baik. Tapi alasan yang kedua yang
perlu kita pahami kenapa Nabi itu menyendiri di Gua Hira itu adalah wa kana yata'abbadu ala dini jaddi Ibrahim. Karena Nabi ingin beribadah sebagaimana agamanya kakeknya Nabi Ibrahim. Maka Nabi itu adalah penganut Hanafiyah. Apa itu Hanafiyah? Yaitu menganut sebelum datangnya Islam, menganut agamanya kakeknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena fitrah manusia itu bertaubat. Terus bagaimana cara kita menyikapi ilmu yang tidak baik ini? Ini sebaik-baik manusia itu kata Nabi khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik itu, sebisa mungkin kita tetap bisa memberikan warna, memberikan mungkin dakwah, kecuali sudah mentok. Jadi uzlah itu Pak, saya perlu ingatkan. Uzlah menyendiri adalah solusi terakhir kalau sudah tidak bisa lagi berdakwah. Jadi kalau sudah betul-betul saking rusaknya seperti akhir zaman, sebaik-baik manusia di akhir zaman itu ada orang berzina di jalan, dipersilahkan di rumah. Itu sebaik-baik manusia di akhir zaman. Sehingga solusi terakhir cuma uzlah, itu menyendiri. Kalau kita hari ini di sini di Indonesia ini masih ada kesempatan untuk ruang dalam berdakwah, maka yang paling baik itu adalah berinteraksi dengan mereka, memberikan warna, memberikan kebaikan. Insya Allah masih banyak peluang untuk amal kebaikan, yaitu amal soleh. Kecuali memang daerah yang betul-betul sebagaimana kata Nabi yang sudah tidak bisa lagi ditembus dengan cahaya hidayah. Betul ini, tetap kita membaur ya, tetap kita membangun interaksi, saling bermanfaat. Semoga dengan sebab itu manusia mendapatkan hidayah lewat tangan kita. Nabi mengatakan mandala alal khair kafa'ini. Orang yang mengajak kepada kebaikan itu pahalanya seperti orang yang diajak. Orang itu sholat, kita mendapatkan pahala sholat. Mandala alal khair kafa'ini. Monggo terakhir apa saja kalau ada ibu-ibu mungkin. Terakhir ini penutup karena mungkin kayaknya daripada dengan doa lagi. Doa orang kedolimi itu mustajab. Supaya sate kegiatan. Maka yang terakhir hadis itu 3. Mangkana fihi wajah halawat iman. Yang pertama lebih mencintai Allah dan Rasul. Yang kedua, yang kedua itu ketika kita mencintai seseorang karena Allah, alasan karena Allah. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, kita benci, kita benci. Yang ketiga ini adalah kita benci kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya kita dilempar ke api. Ini ketika jenengan dapat hidayah dengan hijrah, sudah mengenal Allah, sudah semangat beribadah, rumiyin sadarine mungkin males, sadarine mungkin maksiat, kita tidak mau kembali kepada maksiat. Benci kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya dilempar kemudian tengah. Mungkin ini yang kami sampaikan, kami kembalikan kepada beliau ketua acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.